merupakan merek mobil yang biasanya kami tidak dapat mobil tes duluan, dan ini merupakan mobil yang kami tunggu-tunggu. Ini adalah Honda Civic yang baru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobil. Yes, Honda Civic yang baru. Honda Civic merupakan mobil kecil atau compact dari Honda, musuh bebuyutan dari Toyota Corolla. Tapi sejak kapan? Sedikit sejarah mengenai Honda Civic. Dulu Corolla dan Civic dibuat murah sehingga lebih mampu dibeli orang. Ini sudah beberapa kali diceritakan di Used Car Review, maka kami bahas singkat aja mengenai sejarah ini. Civic generasi pertama diperkenalkan di dunia pada tahun 1972 di Jepang. Di Indonesia namanya Civic Cooper, tidak ada versi sedannya. Generasi kedua namanya Civic Excellent, tidak ada versi sedannya juga, hatchback semua. Generasi ketiga namanya Civic Wonder kalau di Indonesia. Nah, ini versi hatchbacknya dikenal dengan Civic Setrikaan, dan ada versi sedan 4 pintu. Generasi keempat yang hatchback namanya Civic Nova, dan yang sedan namanya Civic LX. Tapi itu untuk yang sebelum facelift. Untuk yang sesudah facelift namanya Grand Civic. Generasi kelima yang hatchback namanya Estilo, yang sedan namanya Genio. Generasi keenam namanya Honda Civic Vario, dan ini tidak ada versi hatchbacknya untuk Indonesia. Kemudian generasi ketujuh dikenal dengan Civic VTI-S, dan untuk generasi ke-8 sampai generasi terakhir tidak ada namanya, hanya sekedar kode saja. Honda Civic baru ini pernah kami lakukan first impression reviewnya, tapi kami bahas lagi sekarang secara singkat. Bentuknya ini memang tidak jelek, tapi menurut kami tidak semua bagiannya bagus. Ada yang kami tidak suka. Oh ya, kita sekarang berada di Cubic ya. Enak sekali nongkrong di sini, cek Instagramnya. Buat makan-makan bersama keluarga. Ini ada area plaza luas yang bisa dipakai untuk main rollerblade. Anyway, kembali ke Civic. Keseluruhan bentuknya itu sebenarnya nggak jelek. Semuanya kami suka bentuknya kecuali satu, ini. Kami tuh nggak cocok dengan depannya ini, ya. Memang nggak semuanya satu selera dengan kami, tapi kami nggak cocok dengan depannya ini yang seperti ada jenongnya. Kan biasanya ngeliat grill tuh agak lebih ke atas kan, grillnya enggak. Ini grillnya agak lebih ke bawah, ini jenongnya gede. Dan ini ngebelah logo Hondanya. Ini aja. Sisanya mobil ini nggak ada masalah, tapi Civic memang berubah. Yang dulu itu lebih kesannya sporty, sebelumnya juga sporty. Kalau ini lebih ngarah ke elegan, lebih agak ke Eropa-Eropaan desainnya. Sejak Civic generasi terakhir sudah berturbo, kami suka turbo. Dan diteruskan mesinnya sampai ke yang baru ini, suatu mesin 4 silinder 1500 cc 16 valve VTEC Turbo. Honda yang dulu dikenal setia dengan naturally aspirated sudah hobi berturbo. Ya, sejak Civic pendahulunya. Karena turbo, mesin ini menghasilkan tenaga 178 PS dan torsi maksimal 240 Nm dari RPM serendah 1700 sampai dengan 4500. Ya, angka-angka pada mesin ini tidak bisa dibilang pelan. Panjang total Civic baru ini memanjang jadi 4674 mm dibanding dengan pendahulunya. Ya, mobil memang begitu. Masih masa pertumbuhan terus-menerus, makin kesini makin memanjang. Wheelbase-nya 2736 mm. Sebenarnya sudah tidak compact amat. Civic yang dulu dikenal mobil kecil sudah tidak kecil lagi. Oke, nggak terlalu berisik bannya, cuma kok agak keras. Tekanan anginnya dikurangin, begitu kami terima mobil tuh 38. Ternyata standarnya 32, ya kami kurangi jadi 33, lebihin 1 PSI. Masih gitu juga. Velgnya 17 inch dengan ban 215 lebarnya dan 50% itu ketebalannya. Gayanya sudah mulai ke Eropa-Eropaan, termasuk dengan tutup tangkinya. Begitu, tidak dibuka dari dalam. Gini, dia kalau dikunci ikut kekunci. Ih, lucu muter. Ron 91. Ada spoiler ducktail yang berwarna hitam, ada temennya juga hitamnya tuh shark fin antenanya. Kelihatan dari belakang, ini kayak apa? Mobil apa ya? Tapi bagus sih. Knalpotnya juga jujur, ada 2 lagi kanan kiri.
Ini bukan elektrik, itu spring ya. Anda bisa bandingkan ini dengan stick golf ya. Bukaannya juga lebar sekali. Dan kalau misalnya ini kapasitas masih kurang, Anda juga bisa lipat jok belakang dengan menarik tuas-tuas ini. Kelipet deh. Tapi ininya pendek juga. Susah juga, paling benda yang panjang yang bisa dimasukin. Tutupnya di sini ada pegangan. Kamera mundur deh. Duduk belakang, kalau kita jadi bos-bos biasanya maunya tetap duduk di belakang karena yang nyetir itu driver. Nah, ini adalah di belakang posisi nyetir kami. Lega, kaki bisa masuk, selonjor, kepala kok nempel ya? Ini kalau kita duduk ke belakang gini, kok nempel ya? Oh, nempelnya ke topi ini, tapi ngepas banget ini. Civic itu sebenarnya bukan mobil yang kecil-kecil banget zaman sekarang. Ini kalau tinggian dikit dari kami tingginya 174, pasti kejeduk dah. Heran. Ada armrest ya. Nah, armrest kami nggak tahu ini armrest ini harusnya dia akan tertahan di sini atau jatuh ke bawah begini. Karena dulu ingat pertama kali beli Honda Civic itu Honda Vario. Kalau nggak salah waktu baru beli itu berhentinya di sini. Terus nggak lama kemudian dia jatuh begini. Nggak tahu ada yang begini terus patah atau gimana. Nah, ini aslinya seperti apa juga nggak tahu. Apa bener harusnya begini atau memang ngepleh begini? Karena sama sikut tuh udah jadi jauh. Kalau ini mau berfungsi jadi benar-benar armrest, kita harus miring begini untuk jadi armrest. Tapi emang ini empuk, enak. Dan ini ada 2 buah cup holder. Ya, kalau ada minumannya di sini akan agak susah jadi armrestnya, tapi nggak apa-apa. Ini 2 cup holder, satu gede, satu kecilan maksudnya. Di belakang sini juga ada AC yang dialiri dari blower depan, jadi ngikutin kecepatan blower depan, bisa dibuka tutup secara independen di sini. 2 colokan USB, ya, jadi kalau bertiga di belakang sini pasti 1 orang kehabisan baterai. Door panelnya empuk-empuk, ada piano black sama kayak di depannya, lumayan berkualitas gitu loh. Cuma bagian bawahnya ini keras-keras, empuk-empuknya cuma atasnya doang, cuma nggak apa-apa lah. Di sini ada bottle holder atau tempat naruh-naruh, ada 2 kantong di bawah belakang jok depan. Nah, duduk di tengah rasanya itu oke, nggak kejeduk, tipis banget sisanya. Di tengah tuh ada posisi tidurnya, padahal ini front wheel drive. Tetap aja harus ada sesuatu yang jalan dari depan ke belakang, yaitu knalpot. Dan joknya empuk, enak, empuk loh, enak. Cuma kalau menurut kami, ini apabila bagian depan sini ditinggiin sedikit, itu pasti akan jauh lebih enak. Karena memang kalau duduk begini, karena joknya ini cukup rendah, kita memaksa kita untuk lurusin kaki ke sini. Padahal kalau ini lebih tinggi, agak lebih enak tuh begini duduknya. Lebih menyangga paha. Kita ke depan. Ini udah dibahas juga semua lengkap di first impression review, cuma kami ulas ulang. Dashboardnya ini simple dan nggak jelek. Dibilang bagus sekali juga enggak, tapi simple. Nah, kami suka yang simple-simple. Semuanya empuk-empuk, sampai pintu empuk-empuk. Ini bawahnya juga tetap keras. Semua yang nempel di kulit juga empuk. Armrest di door panel empuk, armrest di sini empuk, empuknya juga enak. Bagian yang unik pada interior suatu Civic baru itu adalah grill AC ya. Dari ujung sana sampai ujung sini. Ya dia hemat, nggak mau dipotong-potong. Nggak hemat sih, malah boros ya. Kenapa kami bilang boros? Karena sebenarnya ini adalah 1, 2, 3 lubang. Tengahnya ini nggak berfungsi apa-apa. Jadi yang tengah ini fungsinya hanya untuk dekoratif. Yang unik juga adalah untuk mengarahkan AC-nya. Ini seperti joysticknya radio control. Kalau gini jadi kayak main radio control, main drone. Head unitnya, kami suka head unit ini. Kenapa? Karena dia head unit yang integrated dengan mobilnya. Dan dapatnya layar yang besar, terus bisa wireless Apple CarPlay. Jadi tanpa harus nyolokin kabel, iPhone Anda bisa terkonek nikmat. Sayangnya, kualitas suara audionya itu ke arah biasa saja. Ini nyambung melalui wireless ya. Untuk mobil seharga ini biasa aja. Dan head unit ini juga tidak ada petanya sendiri, tapi ya sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, ya tidak perlu petanya sendiri. Nah, ini ada trip komputernya karena dia nyambung sama mobil ya. Kita bisa lihat waktu kita nih trip A, kita konsumsi BBM-nya berapa. Dalam kota kami dapat 11,8 km per liter, luar kota irit sekali nanti ya. Vehicle settingnya juga bisa diatur dari sini. Nah, ini driver assist-nya, fungsi-fungsi ketolak balaannya bisa diatur sini semua. Semuanya diatur dari sini. Enak daripada ngatur-ngatur di MID pakai puter-puteran ini, lebih gampang mencet layar dalam keadaan berhenti mobilnya. AC-nya ini dual zone, luar biasa. Suatu Civic dual zone digital dengan puter-puteran fisik. Kami suka puter-puteran fisik.
suka, terasa enak ya, nggak tombol-tombolan gitu loh. Ngatur arahnya ada, terus defogger depan belakang ada, dan ini yang untuk blowernya, indikatornya ada di tengah-tengahnya. Nyaman AC-nya dengan begini. Shifternya ini hanya P, R, N, D. Sport mode-nya di mana? Sport mode-nya itu ada di drive mode. Jadi gearbox jadi satu, modenya di driving mode-nya. Driving mode ada berapa? Ada sport, normal, dan ekonomi. Rem tangan jari dengan brake hold, semua jadi satu di sini. Nah, Honda Sensing. Apabila di sen kiri, layar ini akan menampilkan kamera untuk blind spot sebelah kiri. Kalau di sen sebelah kanan, tidak terjadi apa-apa karena kameranya hanya di sebelah kiri aja. Nah, jadi mobil ini total punya dua kamera, bukan kamera 360. Yang kiri benar-benar cuma buat yang begini, kalau di sen kiri. Atau kalau dipencet ini, di combination switch sebelah kanan. Masalahnya, kalau kita lagi ngelihat peta, nyari jalan, kita pasti mau belok kiri kan? Ke sen kiri, hilang petanya. Nggak masalah. Karena begitu kita pencet lagi tombol ini, tombol blind spot, itu akan kembali ke layar semula. Sayangnya setiap kita ngesen, harus dipencet dulu lagi. Sen, pencet dulu. Mudah-mudahan ini ada menu untuk ini ya, untuk mematikan itu ya. Wah, ada sistem update loh. Online ya? Iya loh. Ini tombol lucu ya, mengapung di antara grill ini. Tombol hazard. Setir. Sebelah kanan untuk urusan cruise control. Nah, cruise controlnya ini bisa adaptive cruise control dan ada lane keepingnya. Ada lane keepingnya. Lane keeping itu akan ngejaga di tengah-tengah garis. Jadi mobil ini bisa hampir seperti nyetir sendiri. Sayangnya dia akan terus minta dipegangin setirnya, tapi nanti akan kita coba. Sebelah kiri untuk urusan audio seperti biasa. Ya. Nah, di balik setir itu ada plus minus untuk CVT-nya. Nah, CVT yang bisa dibelah-belah menjadi gigi seperti seakan-akan gigi biasa yang bisa diatur plus minusnya di pedal shift. Sebelah kanan combination switch ada auto headlamp dan ada nyala matikan fog lamp. Sebelah kiri wiper ada autonya yang bisa diatur sensitivitas autonya. Instrumen clusternya, ini kami suka. Full LCD. Keren kan? Dan kita bisa ganti bentuknya. Sebenarnya cuma dua sih. Yang round itu sama bar gitu, model barnya itu. Jadi di sebelah kanan speedometernya ke atas dan RPM-nya juga sebelah kiri. Kami tidak suka bagian ngeliat ini, kami lebih suka round biasa. Nonton videonya sampai habis karena kalau cruise controlnya nyala akan berbeda lagi nanti bentuknya. Unik sekali. Ini kami suka. Ini geser-geseran untuk menerang gelapkan segala macam di interior. Dan ini cepat jadinya, nggak melalui menu di dalam atau pencet-pencet di sini gitu ya. Sangat praktis sekali. Ya, fisik bentuknya. Dan ini untuk Honda Sensing untuk menyalamatikan lane departure warning dan tolak bala kalau mobil di depan ngerem. Ya nanti akan ditampilkan ya. Dan traction control ada dua tombol kosong. Untuk buka bagasi biasanya kan mobil-mobil Jepang kan ditarik di bawah sini ya, secara mekanikal tarik cetrok gitu ya. Kalau ini pencet tombol di pintu. Power window belakang tidak auto, tapi depan dua-duanya auto. Kantong pintu lumayan besar. Di sini ada tempat-tempat lagi. Ini ada dua buah cup holder yang biasanya kita taruh handphone. Nah, sayangnya kalau misalnya kabel tercolok ke sini ada dua slot USB ya. Yang kiri buat tersambung head unit, yang kanan hanya power saja dan ada 12 volt power outlet. Ini kalau sambung kabel-kabel colok, handphonenya bingung taruh mana. Saya paling taruh di bawah sini. Coba takut patah gitu, kabel lagi kecolok, ditaruh bawah sini. Ya coba ada suatu tempat naruh handphone gitu, gini gitu, mana gitu, akan lebih indah. Spion tengahnya dia auto day night yang bisa kita override di sini. Sun visor ada cerminnya semua, berikut lampunya. Di atasnya ada lampu dua, lampu baca ya, cuma nggak ada lampu gedenya. Lampu gedenya hanya ada di tengah sini dan semua tuh LED. Zaman sekarang zaman LED. Joknya ini enak. Ya, ini nggak seperti duduk di Civic gitu loh, nggak seperti duduk di mobil Jepang. Joknya enak. Ini memang nggak untuk fungsi ngebaket gitu ya, cuma ini ngejaganya tuh enak, menyangganya tuh enak. Begitu pula yang senderan tuh enak ngejaganya. Terus ini full electric seat, walaupun tidak bisa diatur lumbar supportnya, tapi ini bisa naik turun depan belakang. Dan ini lihat nih jaraknya ya. Ini kalau kita turunin habis, bisa dari serendah ini sampai setinggi, belum nyampe, masih naik,
setinggi ini, jauh sekali. Ya, ini bisa mungkin mobil seperti ini nih Mas Wahid suka. Sebelah kiri electric seat juga, cuma nggak bisa dipakai untuk naik turun. Naik turunnya nggak bisa, cuma buat maju mundur dan ketegakan ini. Yang kanan ini kan fungsinya bisa banyak, tapi sayangnya tidak ada memory seat. Jadi kalau habis disetir orang lain, nyetelnya tuh pasti akan banyak juga. Headrestnya ini, aduh empuknya luar biasa, enak buat tidur bener-bener. Ini jok terbaik. Oke, saatnya kita jalan. Ini setir enak sekali dipegang nih, setir kulit ini. Dan ini aksen-aksen merah tuh berasa sporty aja. Ini ada aksen merah. Berasa sporty sekali. Yuk kita jalan. Impresi nyetir Honda Civic. Posisi nyetirnya ini kami suka. Mungkin ini adalah Honda dengan posisi nyetir paling enak yang pernah kami rasakan seumur hidup kami. Bagaimana dengan rasa nyetirnya? Ya, pertama kali yang kami rasakan adalah tidak seperti Civic. Ini terasa mewah. Pilar A-nya lebih kecil, jadi tidak terlalu menghalangi pandangan. Spionnya juga unik karena menempel ke pintu. Sayangnya, kami malu pakai mobil yang warnanya seperti ini. Di lampu merah kita pakai brake hold, nyaman sekali ya. Jadi nggak usah nahan rem atau nggak usah netralin rem tangan lagi. Kalau jalan udah tinggal injek gas, secara halus akan ngelepas remnya dan melaju. Halusnya ini enak, tidak seperti halus brake hold mobil-mobil yang harganya di bawahnya ini. Dan yang agak kurang, tapi kami nggak ada masalah. Auto start stop engine. Jadi mobil ini tidak dilengkapi dengan auto start stop engine, sehingga tetap memakai BBM apabila kita berhenti lama. Gak apa-apa, fitur itu biasanya kami matikan agar tidak mengganggu. Sekarang gigi 5, 6, 7 sampai 7 aja ngebelas CVT-nya. Kami seneng audionya itu volumenya diputeran fisik. Seneng loh, nggak pencet-pencet gitu ya. Kadang-kadang kalau head unit yang pencet-pencet gitu untuk urusan volume, kami lebih seneng mencet yang ada di setir. Di jalan raya kita juga sudah bisa pakai cruise controlnya. Cruise controlnya kita set di kecepatan 54, kita set di 65 km per jam. Dia sudah mendetek di depan persis itu ada mobil dan di sebelah kiri ada motor. Ini motornya kalau dia ngambil jalur ke kanan, dia akan ngasih tahu juga. Bukan hanya ngontrol kanan. Ini depan ngerem, rem. Ya nggak natural seperti manusia, cuma bisa itu detect sekarang motor. Sayangnya lane centering ini nggak terlalu pintar membaca garis, sehingga ngidupinnya tuh lama. Ya setelah garisnya tegas dan garis tegasnya itu bukan tegas, maksudnya garisnya terlihat jelas dan itu agak panjang, kita udah jalan agak panjang, baru ini bisa aktif. Nah, ini sekarang macet-macet pun, nah ini dia. Kami nggak injek gas dan rem sama sekali. Selama dia nggak berhenti total, dia tetap maju ngikutin mobil depan. Nah kalau sampai berhenti total, begitu mobil depan jalan, Civic akan ngasih tahu kalau mobil depan jalan dan kita disuruh nyolek gas. Kemudian itu akan mengembalikan lagi ke cruise control lagi. Oke, jalan biasa pakai cruise control. Nah, ditabrak kan? Ditabrak. Ya, tadi ngerem. Nggak ketabrak. Mungkin kalau didiemin dia akan mengerem sendiri, kami yakin. Cuma kami nggak mau mencoba. Dan ini kalau kita nggak pakai sen, kita pindah lajur gitu ya, atau nggak sengaja menginjak garis, itu mobilnya akan ngasih tahu nih ada lane departure warningnya. Setir akan bergetar juga, seperti nginjak atau seperti velg yang nggak balance. Ini nggak bisa mencetnya tuh nggak bisa sekali per 10 km per jam itu loh, mesti satu-satu. Santai begini aja, nggak usah pegang setir, nggak usah nginjek rem, nggak usah nginjek gas. Tapi enggak sih, megang setir sebenarnya harus, karena bentar lagi juga dia juga minta deh. Enggak? Oh kan? Steering required. Apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak pegang setir? Bukan hanya dipegang, saya dibutuhkan, harus digoyangin dikit. Arah. Oh udah kelepas. Udah jalurnya. Lane departure. Terus kontrol juga mati by the way. Mohon maaf, bagian ini tuh
audionya agak kurang bagus karena direct dari kamera audionya. Kalau yang tadi masih ada rian tumbuhan di belakang, kita pakai clip on. Enak Trans Jawa begini nih. Ya paling setir sambil dipegang tapi nggak perlu dikontrol karena mobilnya yang kontrol. Tahu-tahu nyampe Surabaya gitu. Kon dia baca kon nggak dia nggak baca kon. Yang baca kon itu adalah Tesla. Tesla tuh bisa membedakan mana kon, mana motor, mana mobil, mana bis, mana truk. Kalau ini enggak, ini mobil ini hanya membaca mana mobil, mana motor. Tapi itu juga udah cukup lah. Banyak motor rame di mana-mana, lalu lintas rame, cukup kedap. Oke sekali. Jadi ini kekedapan macam nggak sampai mobil Eropa yang premium itu, tapi sudah cukup oke. Nah sekarang di jalan beton, road noise-nya tuh minim juga, ada tapi cukup minim di 70 km per jam. Gimana kalau di 80? Makin keras. Tapi memang ini ban yang dipakai ini tipe-tipe ban yang mengedepankan banget road noise yang rendah. Jadi ban yang nggak berisik. Untuk ngontrol di layar itu jempol kanan untuk dial sebelah kanan, jempol kiri untuk dial sebelah kiri. Dan sebelah kiri itu cuma ada urusan audio dan bluetooth-bluetoothan saja. Kalau yang sebelah kanan itu fungsinya banyak sekali. Ya, ada peta, peringatan kalau misalnya kita sudah capek. Kemudian ini yang pakai seat belt. Nah, nih maintenance, distance to oil replacement. Jadi 4.100 km lagi ganti oli. Nah, tidak seperti Civic lama. Civic lama itu awal-awal dia keluar, mungkin sekarang sudah diperbaiki ya. Minta ganti oli itu 2.500 km, yang sangat cepat sekali. Seharusnya tidak. Nah, ini sekarang sudah normal 4.100 km. Berarti ganti oli terakhir mungkin 900 km yang lalu. Nah, ini bawahnya lagi tuh ada safety support. Ini yang Honda Sense-nya, Honda Sensing, Toyota Safety Sense, Honda Sensing, bukan Honda Safety Sense. Jadi kalau kita deketin mobil depan, nah ada peringatan mau nabrak, awas nabrak gitu. Suspensinya itu enak, empuk ya, tapi empuk untuk goncangan yang besar. Ya, misalnya kena polisi tidur, jalan bergelombang yang agak besar gitu, ini empuk, enak. Tapi kalau misalnya ketemu jalanan misalnya keriting gitu ya, keriting kasar, itu terasa keras. Jadi untuk goncangan halusnya dia keras, untuk goncangan besarnya itu dia empuk, enak nih. Kayak ini polisi tidur depan, kita jalan lewat normal aja, polisi tidurnya itu akan empuknya tuh kayak marshmallow gitu. Dan stabil, ya mobil stabil. Stabilnya tuh stabil ke Eropa-Eropaan gitu. Stabil ini mobil. Untuk mobil jalanan biasa dan masih empuk begini, stabil. Dan setirnya rasanya enak. Ini setirnya enak. Feel setirnya itu masih ada feedbacknya, terus masih ada directnya, enteng. Kami suka setirnya. Terasa mahal gitu setirnya. Bukan setirnya, tapi rasa setirnya. Tapi kami penasaran bagaimana dengan tenaganya. Nah, ini ada 3 driving mode ya. Kalau di Eco tentu respon gasnya tuh jadi payah. Di normal tuh normal-normal aja. Di Sport CVT akan nurunin gigi dan menjadi RPM yang lebih tinggi. Sekarang kita tes 0 ke 100 km per jam pada Honda Civic yang baru dan enak ini. Metode start hanya dari rem pindah ke gas ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. CVT itu gimana gitu ya? .25 detik, bener under 10 second. Tapi itu ditanjakan. Bagaimana dengan di turunan?
atau jalan datar. .72 di jalanan datar. Not bad loh, bener-bener not bad. Makanya larinya tuh enak. Walaupun CVT ya nggak ada rasa torsi yang menggebu-gebu gitu, rata aja tapi enak. Ini mobil tuh sempurna untuk dipakai sehari-hari nyetir sendiri. Kami suka. Ya. Empuknya. Oh. Posisi duduk enak, tenaga enak, rem enak. Rem itu enak, rasa feel-nya itu enak, steeringnya enak, interiornya oke. Jadi pengen. Namun ya, ini mobil bagus, Civic pada level yang berbeda. Tapi sayangnya harganya juga pada level yang berbeda, yaitu Rp575.900.000. Musuhnya yaitu Corolla Altis, harganya hanya 506 juta. Dan itu sudah yang termahal, yang hybrid. Kenapa jadi mahal sekali ini Civic? Pasti ulahnya Honda Sensing. Kenapa tidak dikasih pilihan tanpa Honda Sensing saja? Kalau harganya begini, yang beli hanya yang benar-benar fanatik Civic. Heran. Overall, mengenai Honda Civic baru, merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang fanatik Civic dan tidak peduli dengan harganya. Tadinya kami pikir begitu. Namun sebenarnya tidak. Menurut kami, harga yang agak mahal ini untuk ukuran Civic ini pantas. Karena mobil ini enak. Kami sangat menikmati nyetir Honda Civic baru. Rasanya malah ingin punya. Well done Honda. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Moto Mobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.